Halo teman-teman, kembali lagi di kelas menguasai fundamental UI Design. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang Figma, yaitu alat yang akan kita gunakan untuk membuat desain UI kita. Di sini kita akan belajar tentang tools-tools apa saja yang ada di Figma, serta bagaimana cara kita menggunakan plugin dalam Figma untuk memudahkan kita dalam mendesain UI. Sebelumnya, kalian sudah tahu apa saja tentang prototyping tools untuk desain UI? Apakah kalian menggunakan Adobe Photoshop? Sebenarnya kurang tepat ya, karena Photoshop sendiri ditujukan untuk mengedit gambar berbasis pixel. Kemudian, apakah kalian menggunakan Adobe Illustrator? Bisa saja, tetapi Adobe Illustrator lebih cocok untuk digunakan membuat aset-aset vektor untuk UI kalian, seperti icon, ilustrasi, atau logo. Di keluarga Adobe sendiri, Adobe memiliki Adobe XD yang ditujukan untuk desain UI UX dan prototyping. Dengan menggunakan Adobe XD, kalian bisa mengintegrasikan aset-aset kalian dengan Adobe Library untuk bisa diedit menggunakan aplikasi Adobe lainnya, misalnya Photoshop atau Illustrator. Namun sayangnya, untuk bisa berkolaborasi dan berbagi link prototype, kalian harus menggunakan versi yang berbayar. Selain itu, ada juga Sketch yang biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Namun Sketch sendiri hanya bisa digunakan pada macOS, dan kalian harus membayar untuk menggunakan Sketch. Kemudian ada Figma. Figma merupakan aplikasi desain UI UX dan prototyping yang bisa dipakai lewat browser maupun dengan aplikasi desktop. Kalian bisa menggunakan Figma secara gratis atau berbayar sesuai dengan kebutuhan kalian, tentunya dengan plus minus yang dimiliki masing-masing pricingnya ya. Namun, untuk kebutuhan personal, kalian bisa menggunakan aplikasi yang gratis terlebih dahulu. Nah, selain beberapa aplikasi ini, kalian juga bisa menggunakan aplikasi lain seperti misalnya Balsamiq atau InVision. Kalian bisa menyesuaikan sendiri aplikasi mana yang sesuai dengan kebutuhan kalian atau kebutuhan perusahaan kalian. Namun untuk kali ini kita akan belajar menggunakan Figma ya. Seperti yang sudah aku bilang tadi, kalian bisa menggunakan Figma langsung lewat browser maupun kalian download aplikasi desktopnya. Jika kalian mau menggunakan Figma langsung dari browser, kalian bisa langsung mengunjungi figma.com, kemudian kalian bisa login atau sign up dengan akun Google kalian, dan kalian bisa langsung menggunakannya. Dan jika kalian mau menggunakan Figma untuk aplikasi desktop kalian bisa mengunjungi figma.com/downloads. Linknya nanti akan aku taruh di description box. Kemudian kalian bisa mendownload aplikasi yang sesuai dengan OS kalian. Selain itu, kalian juga bisa mendownload aplikasi untuk iOS atau Android untuk melihat prototipe pada handphone kalian. Nah, jika kalian mau menggunakan Figma pada browser, namun kalian mau menggunakan font-font yang ada di desktop kalian bisa menggunakan font installer sesuai dengan OS kalian juga. Untuk desktop app, kalian tentunya tidak perlu menggunakan font installer ini karena kalian sudah langsung terhubung dengan desktop kalian secara offline. Untuk video kali ini, kita akan belajar menggunakan Figma yang versi desktop app ya. Sebenarnya sama saja, namun untuk kemudahan saja kita belajar yang menggunakan desktop app. Jika kalian sudah masuk ke Figma, kalian akan bisa melihat dashboard yang berisi proyek-proyek kalian. Di sini, kalian bisa melihat recent, yaitu untuk proyek-proyek yang terakhir kalian lihat, atau drafts, yaitu untuk melihat semua draft proyek kalian. Kemudian kalian juga bisa membuat theme yang bisa kalian pakai untuk mengedit sebuah proyek dengan maksimum editor, yaitu 2 orang untuk versi yang gratis. Untuk membuat file baru, kalian bisa menekan tombol plus atau untuk membuat project baru, kalian bisa menekan tombol plus di sebelah draft atau kalian bisa menekan tombol plus new di bagian recent maupun drafts di sebelah kanan. Nah, kalian juga bisa mengimport file Figma yang offline misalnya dari teman kalian atau file-file yang belum kalian masukkan ke akun kalian. Ketika kalian sudah membuka sebuah file atau membuat sebuah file baru, kalian akan melihat tampilan seperti ini. Nah, di sini kita memiliki bagian menu di bagian kiri atas,
yang terdiri dari beberapa menu. Kemudian kalian akan melihat toolbar. Di sebelah menu ada move atau scale, kemudian ada frame atau slice, ada tool untuk shape, yaitu ada rectangle, line, arrow, ellipse, polygon, star, dan kalian juga bisa memasukkan image. Kemudian ada free shape tool seperti pen dan pencil. Kemudian kalian bisa mengklik text tool untuk membuat teks. Kemudian ada hand tool dan ada command. Nah, kemudian kalian juga bisa melakukan operasi pada file kalian. Misalnya, kalian bisa melihat version history, atau kalian mau mengekspor file kalian, duplicate, rename, untuk mengganti nama, atau kalian bisa menghapus file kalian dan mengubah letak project kalian. Kemudian di bagian kanan, kalian bisa membagikan file Figma kalian dengan tombol share, atau kalian juga bisa melihat prototipe kalian dengan menekan tombol play atau present ini. Lalu kalian juga bisa mengganti ukuran zoom di bagian kanan. Lalu di bagian kiri, kalian bisa melihat ada layers window. Nah, di sini kalian bisa melihat layers kalian ketika kalian menyalakan tabs layers. Kemudian kalian juga bisa melihat aset-aset kalian, baik aset berupa komponen maupun aset dari library. Kemudian kalian juga bisa mengganti halaman yang kalian pakai di bagian page. Untuk menambahkan halaman, kalian bisa menekan tombol plus di sebelah kanan pages ya. Lalu di bagian tengah, ini merupakan kanvas kalian, itu area di mana kalian bisa mengedit desain kalian. Dan di sebelah kanan, kalian bisa melihat inspektor, yaitu ada desain, prototype, dan inspect. Desain sendiri digunakan ketika kalian ingin mengedit desain UI secara visual, misalnya mengedit tampilan warna, mengedit ukuran shape, dan sebagainya. Kemudian di bagian prototype, ini digunakan ketika kalian ingin menghubungkan satu halaman dengan halaman yang lainnya atau memberikan interaksi. Kemudian untuk inspect, bisa kalian gunakan untuk melihat code CSS, iOS maupun Android-nya dari shape yang kalian buat. Hal yang pertama kali kita perlu buat ketika kita ingin membuat sebuah desain UI adalah artboard. Untuk membuat artboard, kita bisa menekan tombol F pada keyboard kita, atau kita bisa memilih tools frame di bagian toolbox. Nah, kemudian kita bisa memilih artboard mana yang ingin kita pakai, yang sudah ada pada presetnya Figma. Misalnya kita ingin membuat phone, kita bisa memilih ukuran-ukuran layar yang kita mau, atau tablet, atau desktop, dan sebagainya. Di sini kita akan coba untuk membuat desktop ya. Kita bisa langsung mengklik saja, maka artboard kita akan langsung muncul di kanvas. Nah, untuk artboard ini, kita bisa mengganti nama artboard kita dengan cara mengklik 2 kali pada bagian layers. Kemudian, kita bisa mengganti artboard kita, misalnya kita beri nama artboard 1. Lalu kita bisa mengatur apakah kita mau konten-konten dalam artboard kita ini diklip atau tidak. Maksudnya diklip adalah misalnya kita memiliki konten yang lebarnya melebihi artboard kita, maka pada kanvas kita tidak akan terlihat konten-konten yang berada di luar artboard kita. Namun jika kita menonaktifkan klip konten, maka gambar-gambar yang lewat dari ukuran artboard kita ini masih akan tetap terlihat pada kanvas. Selanjutnya, kita bisa menerapkan grid pada artboard kita dengan cara
menekan tombol plus pada bagian layout grid. Lalu kita bisa memilih jenis grid yang kita mau dengan cara menekan layout grid settings, kemudian mengganti jenis grid yang kita mau pakai, apakah columns, atau rows, atau grid biasa. Jika kita menggunakan grid columns, kita bisa mengatur jumlah kolom yang ingin kita pakai, misalnya 12. Kemudian kita bisa mengatur tipe kolom yang kita mau pakai, mungkin left, atau right, atau center, atau stretch. Nah, jika kita menggunakan stretch, kita bisa mengatur margin dari kolom kita, misalnya 30 pixel, maka artboard kita akan berada 30 pixel dari kanan kirinya. Maka grid kita akan berada 30 pixel dari kanan dan kiri artboard. Lalu kita bisa mengatur ukuran gutter kita, misalnya kita ubah menjadi 25 pixel. Maka jarak antar kolomnya akan menjadi 25 pixel. Nah, untuk stretch sendiri, ukuran kolomnya akan disesuaikan dengan ukuran layarnya, jadi auto. Ketika membuat desain, kalian bisa menggunakan Move Tool atau Shortcut V pada keyboard kalian untuk memindahkan letak objek-objek kalian. Kemudian, jika kalian ingin menavigasi dalam kanvas kalian, misalnya kalian ingin melihat area kiri dan kanan pada kanvas kalian bisa menggunakan hand tool atau menggunakan shortcut H, atau kalian juga bisa menggunakan spacebar. Sambil menekan spacebar, kalian bisa menggeser-geser kanvas kalian. Lalu kalian juga bisa mengecilkan atau membesarkan tampilan kanvas kalian dengan cara menekan Ctrl pada keyboard kalian, lalu men-scroll ke bawah untuk mengecilkan dan ke atas untuk membesarkan. Selain itu, kalian juga bisa menekan Ctrl plus atau Ctrl minus untuk melakukan zoom in dan zoom out. Atau kalian juga bisa mengganti view pada bagian kanan atas ini. Nah, misalnya kita sudah punya beberapa objek pada artboard kita. Nah, kita bisa mengatur alignment dari objek-objek ini. Misalnya kita mau dia align untuk sejajar di tengah, sejajar di kanan, sejajar di kiri, dan sebagainya. Caranya, kita bisa menyeleksi objek-objek kita dengan menekan tombol Shift, lalu menyeleksi objek-objek yang kita mau. Kemudian, kita bisa melihat alignment di bagian kanan atas ini. Bisa align left untuk mau align ke kiri, align middle untuk align di tengah, align right untuk align di kanan, align top untuk align di atas, align middle untuk align di tengah secara vertikal, serta align bottom untuk align di bawah. Misalkan kita mau align top, lalu kita juga bisa mengatur jarak antar masing-masing objek kita. Misalnya kita mau untuk distribusi objek-objek kita secara horizontal, kita bisa menekan distribute horizontal spacing. Sehingga jarak antara satu komponen dengan komponen yang lainnya adalah sama. Selain itu, kita juga bisa menukar letak dari komponen-komponen kita. Dengan cara, kita bisa menekan tombol lingkaran pada tengah masing-masing komponen. Misalnya kita mau menukar komponen yang kedua dan ketiga, kita bisa menekan yang komponen kedua, lalu kita bisa drag ke posisi komponen yang ketiga. Nah, misalnya kita sudah punya beberapa objek pada artboard kita.
kita bisa menukar letak objek-objek kita dengan cara menyeleksi objek-objek tersebut. Misalnya, kita mau menukar objek yang kedua dengan objek yang ketiga. Nah, kita bisa menekan tombol Shift, lalu menyeleksi kedua objek tersebut. Kemudian, kita bisa menekan tombol lingkaran di tengah objek ini, lalu mendragnya ke posisi objek yang satunya. Selain itu, kita juga bisa mengatur urutan layering pada objek kita, di mana layer yang paling atas itu posisinya berada di atas layer-layer di bawahnya, dan seterusnya. Kita bisa lihat, misalnya kita tumpukan ketiga objek ini. Objek pertama atau rectangle 1 akan berada di atas rectangle 3, seperti ini. Dan rectangle 3 akan berada di atas rectangle 2. Seperti ini. Lalu, misalnya kita sudah punya beberapa versi pada aplikasi kita. Lalu kita ingin membuat versi baru dari aplikasi kita yang desainnya harusnya terpisahkan dari desain awal kita. Nah, kita bisa membuat page baru. Kita bisa membuat page kosong dengan cara menekan tombol plus di sebelah kanan pages ini. Atau kita juga bisa menduplikat page yang sudah ada dengan cara klik kanan lalu duplicate page. Dalam Figma, kita bisa menggunakan tools-tools tambahan yang biasa disebut sebagai plugin. Nah, plugin ini akan membantu kita dalam mendesain UI, misalnya karena ada tools-tools yang tidak terdapat pada Figma. Atau kita ingin mengintegrasikan aplikasi Figma kita dengan aplikasi lain seperti Google Sheets misalnya. Nah, untuk menggunakan plugin, kita bisa menekan main menu pada Figma, kemudian menekan menu plugin, mengcover menu plugin, lalu kita bisa melakukan manage plugins. Nah, untuk menambahkan plugin, kita bisa melakukan pencarian plugin di Discover Plugins in Figma Community. Kemudian, jika kita sudah tahu kita mau mendownload apa, kita bisa mendownload plugin yang kita mau. Misalnya kita mau mendownload plugin Unsplash ini, kita bisa menekan tombol install. Lalu plugin ini sudah terinstall di Figma kita. Misalnya kita bisa cek di Figma kita. Nah, maka pluginnya sudah terinstall. Lalu, misalnya kita ingin menghapus plugin yang sudah kita install. Kita bisa menekan tombol minus pada bagian ini untuk uninstall. Oke, sekian untuk video kali ini. See you on the next video.